Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metri, NPM saya 18124509. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dalam bentuk video yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam tentang pesantren. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, latar belakang historis pondok pesantren. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup yang bermasyarakat sehari-hari. Terus, pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu kata pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan secara historis, pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dari masyarakat sebagai implikasi politis dan kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam terhadap penjajah. Secara politis tergambar dalam sikap anti penjajah, sedangkan secara kultural dapat ditangkap dari sikap para ulama terhadap pengaruh budaya barat yang not bad dibawa oleh penjajah, termasuk sistem pendidikan. Kehadiran pondok pesantren turut menghiasi sejarah pendidikan nasional, dan bahkan pesantren lahir karena dilatar belakangi oleh semangat perjuang bangsa dalam melawan pemerintahan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Dengan sifatnya yang lentur sejak awal kehadirannya, pesantren ternyata mampu mengadaptasikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam perkembangannya, pondok pesantren memang sangat pesat. Pada zaman Belanda saja, sejumlah pesantren di Indonesia besar kecil tercatat sebanyak 20.000 buah. Meskipun perkembangannya mengalami pasangan surut, tetapi perkembangan paling akhir dunia pesantren sudah menampakkan tren lain. Terus yang kedua, tujuan dan sistem pengajaran. Tujuan dan sistem pengajaran ada 3. Yang pertama, tujuan pokok pesantren. Yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, sistem pengajaran pondok pesantren. Dari ketiga tujuan sistem pengajaran ini, silakan teman-teman baca di makalah yang sudah saya share di grup. Kemudian ada sistem pengajaran pondok pesantren. Ada 3 sistem. Yang pertama, Sorongan, kemudian Bandungan, dan yang ketiga Weton. Silakan teman-teman baca juga di makalah saya untuk lebih jelasnya lagi. Yang selanjutnya, yang ketiga, unsur-unsur pondok pesantren. Ada 5 elemen dalam suatu pondok pesantren. Yang pertama ada kiai, yang kedua pondok atau asrama, dan yang ketiga santri, keempat adanya masjid, dan yang kelima adanya pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan teman-teman baca di makalah saya yang sudah saya share di grup. Yang selanjutnya, yang keempat, pendekatan metodologis di pondok pesantren. Ada 6 pendekatan. Yang pertama, pendekatan psikologis. Yang kedua, pendekatan sosial kultural. Yang ketiga, pendekatan relidik. Yang keempat, pendekatan historis. Yang kelima, pendekatan komparatif, dan yang keenam, pendekatan filosofis. Selanjutnya, yang kelima, prinsip umum dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren ini ada 9 poin.
Yang pertama, prinsip masyarakat. Yang kedua, prinsip kebermaknaan. Yang ketiga, prinsip memberi model. Yang keempat, prinsip komunikasi terbuka. Dan yang kelima, prinsip kebaruan. Dan yang keenam, prinsip praktek aktif. Yang ketujuh, prinsip praktek terbuka. Yang ke-8, prinsip mengurangi petunjuk. Yang ke-9, yang terakhir, prinsip kondisi dan konsekuensi yang mengembirakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.